4 tahun ini mana hasilnya? Apa? Sekarang varietas yang akan dilepas itu masih dalam uji lokasi. Bukan. Itu PT Agam. Itu kamu kan pertanyaanku bukan PT Agam, PT sudah. Ngerti maksudnya? Yang Anda teliti selama 5 tahun itu, sudah berapa tahun? 4 tahun. Setelah Bapak pindah, tinggalkan aku sendirian. Sekarang Bapak buat apa? Iya saja, jangan wakil dia lagi. Itu aja. Ya kami melakukan kembali bahkan setelah kita tarik misalkan. Kayaknya nggak ketemu sampai kiamat. Ini menulisnya aku Amran, buat terjun tikus, petani segunakan. Aku dapat hasilnya. Ya itu apa? Kan ketika kami bukan kami ibu-ibu saya capek tanya ini satu. Ini kayaknya nggak begini. Ada nggak? Pakai baik. Ada nggak? Kecuali jurnal belum ada. Selesai. Tapi itu varietas ataupun yang ibu-ibu, ya bapak hasilkan apa? Kebetulan kami mengembangkan Kalau nanti kan terlalu formal. Jadi kami mengembangkan kenang tahan Phytophthora dengan 3 gen dan virus 2 virus. Yang saat ini sudah positif semua dengan ada beberapa positif semua dengan PCR. Tapi karena dana itu dengan kepentingan Amerika dan kebetulan USAID-nya kan dihapuskan akhirnya itu tetap. Dan saya juga melanjutkan dulu produk dari BPUP. Saya ikut membidangi biogranula. Aku senang mendengar. Berapa petani sudah gunakan itu? Yang biogranula itu ada lisensi dengan PT Avon. Mungkin Pak Majri dulu melanjutkan. Saya melanjutkan ke gini. Aku cuma merasa kehilangan Bapak Ibu tidak ada. Iya Pak, sama. Rumah aku buat sekali. Kalau aku minta penelitian ini kedelai cepat ini teliti, aku akan anggarkan dulu 2 triliun. Nah Bapak Ibu itu hebat. Nah jurnal itu sudah bagus. Tapi petani tunggu hasil jurnal. Siapa yang menghasilkan? Yang menghasilkan karya nyata yang sudah dinikmati petani. Yaitu Pak melanjutkan biogranula dan kenang inspeksi. Kalau kamu saya sudah dengar banyak. Yang lain. Cimbuk sini. Ini tahu ibu kami dari BRIN sebenarnya ingin bersilaturahmi lebih terang. Untuk ditanya apa yang dihasilkan karena di kami ini saya hortikultura Pak. Nah hortikultura sekarang sudah ada bawang merah yang dilepas. Oh, di mana? Di Brebes. Itu sudah ada. Dan tapi sebentar Mas, mohon izin saya terangkan. Jadi di kami itu polisinya atau regulasi dari atas, semua yang dihasilkan itu harus menjawab permasalahan adopter. Jadi harus ada adopternya. Jadi kami bawang merah itu sudah langsung nyambung dengan swasta. Untuk scaling up-nya Pak. Kemudian tanaman hias. Kenapa tidak nyambung dengan pertanyaan? Nah, sebenarnya kami sudah Pak beberapa surat yang menyampaikan kami selalu dari soal dengan surat tugas Pak. Tetapi ketika kami ada tanda tangan untuk MOU, BNE keberatan karena memandang karena tidak sepadan dengan OR atau PR, sehingga saya forward ke deputi. Aku suka ini, kita suka. Jangan bikin yang lain. Ini mumpul tidak ada kepala BRIN. Justru karena belum ada kepala BRIN, Pak. Kalau ada kepala BRIN, mungkin langsung forward ke kepala BRIN. Tapi ini saya sampaikan apa adanya. Nah, sekarang Ibu ada hasil penelitian. Ada, insya Allah. Oke. Itu sekarang petani sudah pakai. Sudah lisensi karena di kami harus di scaling up dulu. Oke. Yang kedua sudah dipakai swasta. Sudah Dipakai. ya. Apa? BUF untuk ini
kasih 5 tahun dan sampai di lisensi itu pun butuh waktu. Ketika kami akan multi lokasi, baru proses. sudah lisensi Pak. Sudah lisensi. Dan Maksudku sudah dipakai nggak di lapangan? sekarang yang pakai justru Kemendes, Kementerian Desa. Karena apa? Dipakai Mereka dengan maksudnya. untuk Dan tangan ujungnya aku cari duit. Ini kayak kampanye aja. Ini kayak partai. sebenarnya kami itu justru ingin bergabungan dengan Sekarang kita ya Pak. yang hasil penelitian Iya. itu apakah sudah digunakan petani atau perusahaan yang pakai kemudian ibu dapat royalti? Iya, ujungnya adalah seperti itu. Oh baru mau. Sudah Pak. Sekarang yang memakai adalah Kemendes. Gini deh supaya tidak ribet. Sudah dapat uang nggak? Belum. Yang betul. Nah, sudah selesai. Ini Sekarang ujungnya uang atau pemanfaatan Pak? uang manfaatan itu dapat uang royalti. Uang itu kan bagian dari dimanfaatkan. Mohon maaf, begini Pak. Satu yang apa? Kebenaran apa? Yang kami, Ibu penelitian. Ya. Setelah penelitian ini dicoba. Setelah ini dicoba macam-macam dapat paten. Setelah dapat paten itu dikomersilkan. Dikomersilkan itu bermanfaat untuk petani. Bapak ingat kita Terus, masih 5 tahun apa lagi dulu? untuk sampai di lisensi butuh waktu. Apa lagi jadi setelah diaplikasikan petani beli, Ya. petani beli perusahaan, Betul. Ya. perusahaan kembali ke royalti. Iya. Ibu, Iya betul. ibu sampai di mana? Sampai di lisensi perusahaan. Udah. Yang lain yang sudah sampai. Kami tidak menggunakan paten tapi sudah dicoba di 7 provinsi sekarang Pak Menteri. Di Aceh Sudah digunakan perusahaan itu digunakan siapa? perusahaan dari 5 yang mengusahakan pemerintah daerah provinsi 2. Sehingga Perusahaan swasta. 7 provinsi iya. Nah, ini yang saya cari. Pak, mana perkebunan? Ini yang saya mau buat dulu. Jadi Bapak kakak, tolong dong, berapa bisa Bapak buat, Bro? Ada 5 varietas unggul baru Pak Menteri. Yang paling tinggi produksinya Pak? 3 ton DB1 dan SC11. Kami sudah melimpah semua mesin di Demak dari Belanda sampai sekarang oleh petani sorghum Demak. Pak Suwandi sudah ke sana dan sudah memeriksa di sana semua alatnya digunakan langsung Pak. Jadi Enggak, aku jadi aku menggunakan nggak Pak? Sudah dibeli belum? belum. Kalau kami sudah dilisensi oleh perusahaan Pak. Ini semua PPKK, petani Bapak itu hebat, Bapak itu hebat. Tapi hari ini sudah ada yang membeli dari perusahaan PT Sentosa. Saya punya anggaran untuk sorghum. Ya. Berapa anggaran kita? Dan Itu sudah lama Pak, saya sudah meminta Pak Suwandi untuk melisensi semua produk. yang lain, ada lagi. Terima kasih Pak. Apa? Nah, nanti bibitnya itu Pak, pembibitan Bapak pembibitan sendiri. Kemudian bantu itu perusahaan, aku beli pembibitan kakao, ya, aku beli. Ya. Nggak usah dikasih royalti, tapi gajinya dimasukkan di rekening itu gajinya hasil royalti itu baru sampai kalau ini gaji plus, kan sama aja Bro. Tapi luar biasa, tidak semuanya. Selama kami diberi Pak Menteri, kami melakukan lanjutan pelepasan varietas bawang putih Jawa Tengah di Jawa. Nah, ya, Bawang putih. bawang putih yang bisa bersaing dengan bawang putih besar dari Ubin Di das berapa? Berapa? Kami mencoba penelitian riset di Temanggung tahun pertama sisa 30 kilo waktu itu, kemudian kami kembangkan. Setelah kembangkan bisa mencapai 22 ton per hektar. Ya, nah tapi sayangnya Itu kami untuk pertanyaan. Pak Menteri kami kerjasama dengan Bu Inti. Waktu itu Bu Inti memberikan untuk pengarahan input. Nah, tapi sayangnya waktu itu hasilnya dan waktu itu benar. Tidak mana dari Ya, Bu Inti Bapak. Tidak sudah diberita ini. Nah, itu yang jadi problem Pak Menteri. Waktu itu kita menghasilkan cukup banyak. Terus Kemudian petani ini mengkalikan, kita waktu itu diskusi akan kita beli kembali. Tapi maaf, peneliti tidak punya
duit modal sehingga Berapa tahun yang ada sekarang Bapak? berapa sekarang? Oh, ada timnya? Mana timnya? Kami tim banyak Pak Menteri. Enggak apa-apa. Berapa tahun yang ada di Bapak sekarang? Maaf, kalau kita menghormati pada ini Kita kerjakan tahun 2020. yang menghormati dari studi. Berapa? Stop dulu sekarang. Sekarang saya kurang begitu karena kami sudah kerjakan tahun 2023. Ada 100 ton? 1000 ton? Enggak 100. 100. Nah, sebab itu kita kembangkan 6 ton apa 6 hektar dari 2 hektar. Berarti 100 ton. Tidak sampai. Kan 1 ton 2 Terakhir kita kembangkan dari ini yang terdiri itu 11 hektar. Masuk kami akan jangan sampai hilang. Kita kembangkan terus begitu Pak Menteri. berapa ton? Nah, ini Ustaz tadi bisa Kalau saya dengan Pak Satria beliau ini, Pak Satria ini masa saya sama. Yang kritis dulu di B3S, yang lanjutkan beliau Pak Rektor. ya. Aku sudah dulu 250 miliar. Udah, sekarang beli ini dan kalau bisa Bapak lanjutkan. Kalau kemudian mereka sekarang. Diberikan, bisa nggak Bapak sendiri yang sesuaikan? Oh iya, gimana? Jadi untuk yang varietas Giol tadi, kami sudah berkomunikasi dengan petani yang ada di sana, Pak Buto di Temanggung. Itu kami akan mengembangkan ekonomi, sisanya mereka ada 20 ton Pak untuk ini. 20 ton. Lalu 20 ton. Nanti untuk produksi Tapi Anda sendiri? sudah di tag Pak, sudah dipesan kami. Oh sudah? Sudah di baru ini baru tahap produksi jenis susu Bapak, nanti produksi jenis Jadi selanjutnya. ini, supaya ini tumbuh. Ini saya membayangkan ada Steve Jobs dari beli, ada Mark Zuckerberg dari sini. Kami juga 20 ton, 20 ton basah atau tidak? masih basah Bapak. Oh yang kemarin berapa? Bisa naikkan tak 30 ton? Kalau season juga Bapak Oke. Bapak, ada tak kedelai? Sudah kedelai. Oke, ada tak kedelai? Oke. Aku minta tolong ya. Yang pertama adalah kedelai, bawang putih, ubi, kakao, tebu, mente, pala, lada, kopi, kelapa, simpel sudah. Nah ini 10 aku butuh. Oke, makasih ya, kita mulai. Jadi sekali yang berbahagia, tentu pada kesempatan ini kita sangat senang sekali sinergi ini bisa tercapai karena kita sangat berharap bahwa riset di bidang pertanian dan pangan ini benar-benar bisa diterapkan di lapangan. Dan proses produksi riset juga perlu terus diperkuat. Nah, karena itu BRIN berusaha untuk bisa memberikan support kepada Kementerian Pertanian agar Kementerian Pertanian sukses karena materialnya begitu ada dapur. Pak Wamen, BRIN dapur yang siap melayani menu-menu yang diminta oleh kementerian dan lembaga, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin memenuhi apa yang diharapkan oleh kementerian. Nah, salah satu hal yang penting kita sampaikan adalah bahwa orientasi BRIN saat ini adalah bagaimana kita bisa satu menguatkan ekosistem informasi nasional, kedua adalah
dengan meningkatkan kontribusi riset dan inovasi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas. Jadi kita banyak pada riset untuk impact, riset untuk dampak. Jadi riset untuk dampak ini, maka ada 3 track. Karena aku juga BRIN diminta untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi sampai 8%, memberi kontribusi kalau mencapai 8%. Sehingga ada 3 track. Satu, bagaimana riset kita bisa memajukan UMKM, kemudian juga bisa memajukan industri dan antara. Yang ketiga, kita bisa melakukan co-development dengan teknologi maju yang dimiliki oleh negara-negara maju. Nah, ini saya kira sangat penting bahwa reverse engineering itu sangat diperlukan, dan kemudian riset untuk UMKM juga sangat diperlukan agar kita menjadi R&D untuk teman-teman kita yang bergerak di bidang UMKM, khususnya di bidang pertanian dan pangan. Begitu pula untuk memajukan industri, baik industri di bidang pertanian, agroindustri maupun industri-industri lainnya. Lalu sekalian, salah satu prioritas riset di BRIN saat ini adalah bagaimana kedaulatan pangan bisa tercapai. Saya dapat pesan dari Bapak Presiden bahwa ini kedaulatan pangan, ketahanan pangan ini adalah isu yang harus benar-benar diwujudkan. Energi, kemudian air, lingkungan hidup, kesehatan, industri strategis, termasuk misalnya adalah soal elektronik, AI, digital, kemudian juga masalah kedirgantara, keantariksaan, serta nuklir. Nah, kemudian sekalian, dari karya-karya teman-teman BRIN saat ini yang sebenarnya sebagian besar juga berasal dari Balitbang Kementerian Pertanian. Jadi karya-karya yang saya kira penting untuk terus dikembangkan dan diterapkan. Beberapa varietas yang saat ini sudah kita coba, seperti misalnya Impari Jenuh. Impari Jenuh ini beberapa kali sudah kita panen. Jadi rata-rata masih 6,9 ton, potensi hasil 9,1 ton. Jadi ini lebih tahan rebah, kemudian tahan worm, kemudian tahan terhadap hama, penyakit dan sebagainya. Kemudian lagi yang lain adalah beberapa ini sebaran Impari Jenuh yang sudah dikembangkan di berbagai wilayah. Ya. Kemudian ada lagi biosalin. Ini biosalin yang kemarin kita panen Pak Menteri di Jepara. Jadi biosalin di Jepara ini toleran terhadap kadar garam tinggi. Kemudian potensi hasil yang mencapai 8,75 ton per hektar. Kemudian bulan tahan penyakit hama dan sebagainya. Jadi ini solusi untuk masalah bagaimana kita menghadapi perubahan iklim, di mana daerah-daerah pesisir Pantura ini seringkali terkena rob dan kemudian salinitasnya berubah menjadi semakin tinggi. Dan tadi sampaikan oleh beberapa riset kita, dan kemarin saya juga diskusi dengan riset ini untuk jagung hibrida. Jadi jagung hibrida ini produktivitasnya 12,66 ton, ya. Kemudian sudah bermitra, dan ini sebagian kolaborasi juga dengan Unhas, ya, untuk jagung hibrida Pulu dan tipe Den. Ini yang saya kira juga mungkin bisa didorong untuk swasembada jagung. Kemudian juga ini BKU Pak Menteri, variasi BKU kita. Ini BKU rendah ACN, saya kira penting dan nanti akan dilepas pada tahun 2027. Jadi ini adalah penting untuk mendukung program nutrisi pangan, dan tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ini ubi ini salah satu prioritas yang harus didorong. Jadi kemudian ubi jalan tinggi kita karotin. Saya kira ini juga varietas yang unggul. Ini kerjasama dengan Universitas Jember, dan kemudian ini adalah varietas yang memiliki produktivitas tinggi dan memiliki keseragaman bentuk serta ukuran dan warna daging yang lebih cerah. Kemudian ini kakao, Pak Menteri. Ini Pak Menteri kakao yang sudah kita kembangkan, kakao RHS 1, kakao buntu batu 1, kakao RHS 2. Ini sudah dilepas, ya. Kemudian ada kopi lokal, kopi Arabica Toraja Langga, ini pertumbuhan kokoh, pertambangan mopa, ya, kemudian cocok di lokasi ketinggian di atas 1000 meter. Kemudian kelapa, ini kelapa genjang merah Bali, ya, kemudian kelapa genjang Jingga, kemudian juga kelapa genjang merah Pulau. Ini milik keunggulan, umur buahnya 1,5 tahun,
kemudian jumlah buahnya 116 per pohon per tahun, dan kemarisannya bisa 6-7%. Saya kira ini salah satu sumber inovasi yang terus bisa kita kembangkan untuk kelapa ini. Kemudian pada sumber ada, ya saya kira pengelolaan penyakit PBL ini sudah akan dilepas 2027, kemudian juga pengelolaan penyakit PBB, ya, ini untuk pelepasan sudah disiapkan. Kemudian sabu, ini sabu sudah berkembangkan, sabu yeba, sabu daun beta dengan berbagai keunggulan yang ada. Kemudian terus sekalian, ini adalah riset, karena kita memiliki organisasi riset yang kita namanya Institut Riset. Ada hayati lingkungan, bidang pangan, pertanian, kebumian dan kelautan, material dan nanoteknologi, kesehatan, antariksa, energi, manufaktur, dan negeri. Di samping itu kita juga ada yang sosial 19%, adalah untuk arkeologi, humaniora, juga pemerintahan, di dalamnya adalah politik. Jadi sekalian, sebelumnya ada yang baru, yang tadi. Nah, ini. Terus sekalian, Pak Menteri, memang pertanian ke depan tidak bisa tidak harus lintas disiplin. Saya kira tidak mungkin pertanian hanya digeluti oleh ahli agronomi saja atau ahli bidang hal penyakit tanaman saja. Saatnya saat ini kita harus berkolaborasi dengan bidang-bidang lain. Ada bidang AI yang sudah menjadi niscaya, genomics, karena ini sudah melakukan proyeksi forecasting future technology di bidang pangan apa, future technology di bidang energi apa, future technology di bidang AI seperti apa. Nah, forecasting ini menjadi acuan kita, sehingga riset yang dilakukan tim sebagian adalah mengarah kepada antisipasi teknologi masa depan. Satu, kita harus menyelesaikan masalah hari ini dengan teknologi yang ada. Itu harus. Kemudian kedua, menyelesaikan masalah teknologi di jangka menengah. Kemudian mengantisipasi teknologi dalam jangka panjang. Karena kelemahan di berbagai negara adalah karena kita seringkali selalu jangka pendek. Kemudian yang jangka panjang tidak dipersiapkan, pada saatnya kita akan ketinggalan lagi. Oleh karena itu, kita akan bagi-bagi, ada porsi riset yang jangka pendek, riset yang jangka menengah, riset yang jangka panjang. Dan jangka pendek inilah yang juga kita dorong untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan hari ini. Hari ini di lapangan di suatu daerah ada masalah penyakit, ada masalah terkait dengan produktivitas, kemudian juga tetap harus mengantisipasi yang masa depan, khususnya yang melibatkan bidang-bidang lain. Jadi proses ini saat ini tidak sendiri, kami didukung oleh ahli genomics. Sekarang ini saya sudah minta para produsen tolong gandeng ahli bioinformatika, karena untuk merakit varietas baru tidak cukup hanya ahli pemilihan tanaman. Sekarang kita butuh ahli di bidang komputer, bidang bioinformatika yang itu akan bisa melakukan genomic editing dan sebagainya untuk bisa menghasilkan varietas yang lebih unggul. Kita juga butuh ahli robotik. Saya kira Pak Menteri selalu bicara dan saya juga selalu menyampaikan tentang smart farming, precision farming. Untuk mencapai precision farming kita perlukan adalah ahli elektro, ahli mesin, ahli robotik, ahli AI, ahli genomics dan sebagainya. Termasuk dalamnya saat ini sudah mulai banyak berkembang nuklir untuk pangan, nuklir untuk kesehatan, dan juga ahli sensing. Karena dari sensing, ahli penciptaan satelit itulah yang bisa menciptakan precision fertilizing. Karena pemupukan secara presisi saat ini sudah banyak dilakukan. Sawit, pemupukan sekarang sebagian sudah presisi berbasis pada teknologi satelit. Nah, jadi saya kira sekalian, ahli pertanian, jadi saya kira sekali lagi harus bersanding dengan ahli-ahli lain. Alhamdulillah di BIN kebetulan ahlinya banyak, ahli AI banyak. Kalau pagi ini juga ada konferensi tentang AI di Bandung. Kemudian ahli genomics juga banyak, ahli sains data, ahli robotik, ahli mesin itulah tempat untuk saling berkolaborasi dan bekerjasama. Dan sehingga proses ini sekarang alhamdulillah risetnya sudah disiplin untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan tadi. Dan ini moga-moga dengan kerjasama ini semakin banyak juga Pak Menteri. Tidak hanya ahli agronomi yang kemudian bekerja di Kementan, ahli AI pun nanti bisa kita tugaskan untuk beberapa proyek Kementan kita selesaikan dengan ahli AI dan negeri, ahli robotik dan negeri. Dan sehingga memang kita ini kebersamaan ini bisa membuahkan hasil yang maksimal lagi. Dan sehingga persoalan-persoalan yang sifatnya administratif ya proses biasanya bingung absennya di mana gitu. Benar nggak?
Itu masalahnya saya bilang, saya selesaikan segera masalah-masalah absen itu, gitu loh. Supaya proses produktif. Kita dengan proses produktif, ya, proses produktif, ya, dan proses karya yang maksimal. Nah, sehingga tidak ada kemungkinan nanti Pak Menteri laboratorium di Cimanggu itu kan sebagai dari situ, ya, nanti itu resmi, jadi tetap absennya persis begini. Tapi balai-balai yang dari Sulawesi Selatan itu terdaftar di BRIN sebagai tempat absen. Kalau selama ini tempat absen hanya di BRIN saja. Sekarang nggak ada salahnya. Kita buat ini masalah kecil aja kok, masalah simpel. Sehingga yang di Cimanggu dan di mana Kementan, di mana peneliti kita ada di situ, ya sudah. Kita tambahkan, itu kan kayak sekarang kepala BRIN. Kita tinggal kata-kata, ini selesai. Jadi semoga insya Allah ini kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Nanti tim sesama ya, dan Pak Sekjen akan mendetailkan lagi, dan kemudian kita mulai yang bisa kita lakukan dulu. Kita mulai dari apa sudah kita lakukan. Sulawesi misalnya itu, kemudian di Cimanggu itu yang konkret dulu. Setelah itu baru kesempatan. Karena sebenarnya di daerah-daerah kan masih banyak itu balai-balai di berbagai wilayah. Itu saya potensial yang juga bisa untuk bisa jadi lokasi kerja yang akan lebih efektif untuk menyelesaikan masalah daerah. Karena sebenarnya bicara pertanian, bicara daerah. Dan di daerah butuh riset. Itu yang saat ini dulu saya selalu melakukan bagaimana kita harus menghadirkan riset bekerjasama dengan kampus-kampus yang ada untuk bisa menyelesaikan masalah di daerah. Karena kalau daerah masalah selesai, masalah pusat akan selesai. Itu wamen ya. Saya demikian, saya terima kasih kepada Pak Menteri, Bapak sekalian, Pak Sekjen, Direktur Utama yang sudah menyiapkan dokumen dengan sangat baik, dan presiden semua yang terus siap berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Dan terima kasih kepada BRB, Pak Kepala, ya, dan teman-teman berkaya saya yang ada di pemerintahan, Pak Dirjen dan sebagainya, siap untuk bersanding dan berkolaborasi dengan BRIN, mensukseskan program pertanian pangan Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jalan sendiri. Ini saya ketemu orang dan dia tidak tahu bahwa saya Menteri Pertanian Republik Indonesia. Itu jalan, delegasi menunggu, Pak Prof. Desya jalan sendiri duluan. Saya sendiri jalan, hanya dengan Natase, teman saya. Aku melihat tubuhnya yang berbeda. Produksi juga 5 ton. Ada 5 ton setengah, maksimal 8 ton yang percobaan di Amerika. Masih lebih tinggi IPB 13, IPB 3S. Masih tinggi. Ini masih lebih tinggi. Ini yang terakhir average 9 ton ya, Prof. Kakao, saya ke Vietnam. Ternyata kesimpulan saya masih jauh lebih hebat pada peneliti kita di Indonesia, khususnya di ini. Karena percaya diri kita adalah kurang mungkin, dan kolaborasi. Coba kami anggarkan tadi hortikultura, khususnya bawang itu kurang lebih kalau 200-300 miliar. Ada ahli tadi bawang putih itu kan kita impor 90%. Bagaimana kita tidak impor? Kemudian kakao kita dorong supaya kita bisa menjadi nomor 1 dunia. Sekarang nomor 3 setelah Pantai Gading, Ghana dan Pantai Gading. Dan yang bisa mencapai melakukan itu adalah harus dari hasil-hasil penelitian BRIN. Itu yang bisa berubah, yang bisa membuat kelompatan eksponensial. Nah kemudian juga ada kami, nanti kami sampaikan beberapa hal tentang rencana hilirisasi sektor pertanian. Kita ini hebat. Nah, apalagi tadi sudah kembali Pak Kepala BRIN, Pak Prof, kantor kami itu ada di 78 provinsi seluruh Indonesia, dan itu sudah naik ke seluruh. Supaya kursinya jangan ditahan dulu seluruh.
supaya sejajar dengan Kepala Dinas se-Indonesia. Jadi silakan bisa berkantor teman-teman ini tidak diberi di seluruh Indonesia. Bayangkan di Bogor atau Cimandiri itu triliunan lab kita. Cimandiri ya, triliunan. Peralatan itu triliunan, bangunan itu triliunan. Ditingkat. Jadi kalau saya nih tetap beli kita MOU nanti nggak usah dibatasi. Terus beri tapi kerjasama dengan pertanian. Kami ingin membangun ekosistem. Beri yang meneliti, off-takernya harus ada BUMN, di tengah BUMN. Kebetulan saat ini ada Impres baru, BUMN pangan di kami yang pengawasnya dan menilai mereka dia layak dilanjutkan atau tidak. Nah, nanti beri di sini ini BUMN pangan dan seterusnya. Kemudian ini pertanian menjadi off-taker. Dan royaltinya kalau perlu Pak Sekjen, Pak Buse Stama, ini ditentukan. Jadi jangan tidak jelas. Contoh, tadi kakao ada hasil penelitiannya. Kemudian bawang putih ada hasil penelitiannya. Nah, BUMN ini yang membiayai. BUMN membiayai kemudian off-takernya adalah negara. Tahu nggak Pak siapa tadi Pak Prof siapa yang bawang putih? Pak Prof Yesus tahu nggak? Aku cari bibit sampai ke India China. Ini baru pulang. Nah, padahal Bapak punya itu. Kenapa? Kolaborasi. Nah, kalau kita kolaborasi pasti jadi. Apalagi tadi produksinya 22 ton. Pak Yusuf menaikkan menjadi 30 ton. Nanti tahun 2027 40, 2028 50. Ya begitu lah kira-kira. Tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah sulit. Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Beli, Pak Prof, sahabatku, saya ucapkan terima kasih. Hari ini aku bahagia. Saya tidak perlu lagi meneliti, saya tidak perlu lagi cari ahli. Tahu ahli kami ambil dari Australia. Ada contohnya nggak? Kami ambil dari Australia. Kami cari sampai ke Brasil untuk water management, untuk mengatur yang cetak sawah. Padahal banyak ahli kita. Nah, kalau bisa Pak Kepala Beri, Pak Prof, kita buat cluster. Hortikultura, kita masuk sampai ke hortikultura yang mana saja bawang terbaik di dunia ada di Indonesia dan ditopang oleh para peneliti terbaik. Pak Yusuf tentukan tempatnya yang dia adalah pertanian. Kemudian Bapak dia sebagai BIM, kemudian off-takernya nanti adalah BUMN. Pertanian menjadi off-taker, tapi BUMN menjadi yang produsen, yang memproduksi nanti hasil Bapak. Jadi kolaborasi segitiga. Ini Anda pun jauh-jauh cari aku diskusi. Lebih bagus Pak Yusuf, produksinya lebih tinggi. Nah, kemudian klaster hortikultura, klaster padi kita tentukan mungkin Kalimantan atau di mana berarti Pak Prof Fajri. Jadi klasternya yang kecil, 1 hektar, 5 hektar gitu. Jadi ini laboratorium besar. Nah, kemudian kedelai 2 hektar rencana di Nganjuk. Nah, ahli kedelai nanti kita list ahli kedelai, ahli bawang putih yang anggarannya SK. Ini kedelai kemarin produksinya 3 ton. Kalau bisa 5 ton. Tadi aku dengar ada gandum. Kita buat cluster gandum, ada anggarannya. Sorghum juga ada. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya terima kasih. Saya merasa kehilangan, tidak kehilangan sih,
karena tetap di Indonesia. Cuma dulu itu biasa bukan sebulan saya cuma ke Litbang, BRNB sekarang, dulu namanya BRNB. Begitu lihat singkatannya bingung juga. Udah yang penting berubah ya. Ini kalau ahli berubah kita coba baca BRNB. Coba singkatannya, coba tulis di sini. Badan Perakitan Modernisasi Pertanian, Badan Perakitan BP. Terus kenapa BRNB? M-nya itu gimana caranya? Asal yang penting baru, tidak baru. Udah nggak apa-apa. Sekarang kantor pertanian seluruh Indonesia di UPT 3 provinsi, 38 provinsi ada. Cimanggu ada, kantor pertanian ada, itu adalah kantornya BRIN. Di mana aja absen, di sini absen, di mana absen. Kan kelihatan nanti yang bekerja, yang ada hasil kerjanya. Dan ini nanti hasil penelitian ini aku yang kirim ke Pak Prof. Inilah keinginan Bapak Presiden. Aku pastikan ada 3 tahun ada perubahan besar di sektor pertanian. Hampir pasti 3 tahun ada perubahan besar. Kalau bisa Pak Prof biar fleksibel, dia mau ke Jakarta absen di Cimanggu, mau jalan-jalan ke Jawa Timur absen di kantor kita Jawa Timur, Malang, gimana aja. Mau jadi itu orang peneliti itu mau bebas tapi berpikir keras. Benar? Iya tepuk tangan. Kenapa aku suka meneliti? Ini penelitian saya, racun tikus diracun oleh Amra. Nih, tikus membawa nikmat. Artinya lumayan dulu. Ini bahkan Jepang dulu pakai. Kemudian mangga aku teliti, babi aku teliti, ini babi aku teliti. Mengajar klinik, di mana babi saya tangkap 2.340 ekor dalam 1 malam. Tahu ide awalnya, aku kelelahan tidur di pinggir sungai. Ini jadi dulu saya sudah pakai hitam putih, bukan karena sekarang, karena dari dulu. Jadi aku tidur stres karena serangan babi. Setiap kita tanam 1.000 hektar, babi itu memanen sawit 100 hektar 1 malam. Jadi kalau 1.000 itu cuma 10 malam selesai. Terus menerus habis dipanen oleh babi. Saya lihat semut lagi baling, lihat semut. Ada makanan, saya makan, ada makanan sisa makanan jahe. Semut datang 1 ekor. Kemudian dia panggil yang lain. Aku lihat dia berbisik, ketemu kepalanya kan dulu. Dia bilang ada makanan di situ. Mana Bapak tahu? Saya juga tidak tahu. Jadi percaya aja Bapak, percaya aja Bapak di diskusi ada makanan. Dia datang rame, begitu rame, langsung aku bangun, ilmu ini aja pakai. Terus bingung pada waktu itu karena saya di BUMN. Kalau kamu bisa bereskan babi, kamu yang makan. Dan ada 2 guru besar, Profesor Farudin, rektor, Profesor Tius, ada 2 guru besar yang turun tangan nggak bisa selesai. Dan kalau kamu selesaikan tanpa syarat naik pangkat, lu kan 4 tahun sekali naik pangkat. Begitu dapat singkat cerita, ini meneliti singkat cerita, saya beli pakan babi, ubi, jagung, telur rebus, segala macam, sesuai babi yang setempat. Habitnya apa? Dia dekat-dekat rumah, kasih dia ikan, telur, karena dia bisa sulit telur. Dekat perkebunan ubi, aku kasih ubi. Dekat sungai, aku kasih kepiting.
kami lakukan tanpa memberi racun selama 9 hari. Aku berikan 1 kali 2 kali untuk mengetahui bahwa seluruh bahagia sudah hadir dalam pesta. Ada sisa makan 3 malam betul-betul, dan itu 9 hari. Malam ke-6 ada tersisa, tambah ke-7 tersisa, ke-8 tersisa, ke-9 tersisa. Semua babi satu kabupaten sudah kumpul dari pesta. Terus datang teman-teman saya ngejek yang sekarang jadi manajer saya, orang gila, diracuni lagi, tidak habis. Ini dikasih gratis, aku kasih gratis. 9 malam. Selesai itu, aku minta tolong tidak suruh masyarakat tolong anjingnya dijahit malam. Ini anjing, ini malam keramat. Apa itu? Kalau keluar pasti anjingnya mati. Udah, kami ramu racun, buat ribuan paket. Jam 4 karena babi itu keluar mulai jam 5. Simpan, harus selesai. Semua titiknya itu ada kurang lebih 7.000 titik. 7.000 titik. Saya tidak bisa tidur, Prof. Kerjaku berdoa. Karena kenapa? Ini anggaran sudah dikasih. Aku minta 75 miliar itu dulu tahun 99 di tempat ini. Saya malamnya berdoa karena 2 kemungkinan, saya naik pangkat atau dipecat. Karena anggarannya besar, 35 juta sampai 75 juta 1 kali aku minta, dan itu tidak pernah terjadi. Biasa cuma 2 juta, 3 juta. Aku minta. Singkat cerita, aku berdoa tidak tidur. Jam 3 subuh saya sholat subuh di tengah kebun. Jam 3 saya sudah jalan ke agak jauh. Jam 5 saya sudah lihat, ini yang pertama aku lihat. Begitu lihat babi mati, itu kebahagiaan luar biasa. Bukan pangkat yang membahagiakan, tapi ini bermanfaat untuk rakyat Indonesia, masyarakat sekitarnya. Kami diundang pulang, langsung naik pangkat. Apa rahasianya? Sudah sembuh. Ilmu sembuh. Gimana ilmu sembuh? Kasih gula, dia berkumpul. Dia bisikin temannya semua yang dekat-dekat bahwa gula ada di sini. Babi juga begitu diskusi, ada makanan di sana enak, gratis. Jadi tidak ada waktu memberi kesempatan temannya bahwa ada racun. Paham maksudku? Kalau racun sedikit-sedikit, dia beri. Tahu teman kalau ada mati, dia beri temannya mati, teman tidak sama makan racun. Tapi karena 1 malam aku kasih, besoknya yang kami temukan bangkainya 2.340 ekor. Langsung naik pangkat. Alhamdulillah 4 kali naik pangkat, 6 tahun. Jadi 3 tahun naik pangkat. Dipindahkan lagi ke Sulawesi Tenggara di perbatasan Sulawesi Tenggara dipindahkan. Pokoknya ada cerita babi, memang kami dikirim ke Sumatera kemarin ini. Nah, jadi babi tikus membawa hikmah. Bapak Ibu nanti dikelompokkan pikiran begini. Yang ahli bawah nggak usah mikirkan lain, sampai di polisi mikir bawah putih aja. Jangan meneliti yang lain. Seperti band yang dulu kami dapatkan di mana? Di Benderhan, di Beri. Dia teliti 200 tahun. 200 tahun, kalau aku teliti juga, lah kita meninggal sudah 3 kali. Belum selesai penelitian. Jadi aku datang beli semen beku, spermanya. Semen beku aku beli 15 juta 1 titik. Aku dibilang gila. Aku beli 20 miliar. Beli, kemudian ini lahir pertama di Indonesia yang sebelumnya 64 kilo beratnya. Ini 1 ekor bisa 1 ton, bisa 2 ton. Sapi Bali 400 kilo. Ini
Ini yang pertama kali. Kemudian Bapak Presiden lihat langsung Pak Luhut minta. Nah semua pejabat yang minta bibit aku kasih, kenapa? Pejabat dia senang lihat, pasti dia kembangkan dengan baik. Nah aku kembangkan, jadi timbulnya ada 30 kilo. Ini apa namanya ini yang lahir kemarin ini. Setelah saya tidak menteri 5 tahun sudah besar, namanya Dewan Kaca. Sudah, sekarang dia sudah berkembang biak. Sekarang gratis, semen bukunya gratis tiap hari, gitu. Gratis bagikan. Ternyata, tapi ini jangan gitu, jangan ada yang jadi. Itu bagaimana itu Pak Dijen yang ahli? Ada ahli peternak. Ini yang obatnya tinggi apa benar? Bahwa sperma itu yang obatnya tinggi dia bagus begitu. Jangan gitu, jangan itu nggak boleh. Jangan cari spermanya baru lihat obatnya. Oh ini yang mengandung ini obatnya kecil dulu begini. Nah, itu jangan. Aku paling senang dengan ini. Nah, ini kita kembangkan. Berhenti dulu kan gratis menurut. Kelapa, Bapak Ibu sekalian, ini capaian kita semua. Tanpa Bapak tidak mungkin tercapai. Ini capaian kita untuk beras. Karena 5 tahun kita, nah ini capaian kita. Data tidak ada dari pertanian, tapi dari BPS. Kemudian dari FAO, nilainya 35. Kemudian dari Amerika ini dia prediksi 34, semua sama, hampir sama, selisih 0,6. Yang mengatakan produksi belum surplus adalah yang punya kepentingan seperti ini. Di Bulog kita, ini Bulog 5,3 juta ton, tertinggi selama merdeka mulai tahun 69 sampai hari ini. Itu hasil kerja kita semua. 5,3 juta ton. PDB kita ini PDB dari 0,67 terpuruk itu naik di 5,7. Dulu saya masih ingat Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan Pak Mentan bisa nggak naikkan 3,5 atau terakhir. Alhamdulillah naik terakhir 3,92 waktu itu. Tapi sekarang dengan kebijakan Bapak Presiden ini naik 5,7%. Dan itu kemudian NTP-nya ini naik juga 1,7. Kita kejar kalau bisa 150, kita kejar kalau bisa 200. Ini naik tertinggi selama 24 tahun. Dan ini data BPS. Apa yang kita lakukan? Karena Bapak Presiden kita visioner luar biasa. Ini kebijakannya. Ada 16 impres keluar selama 1 tahun. Salah satu impres yang paling menarik adalah pupuk. Pupuk pertama kami dilantik, kami di Indonesia pokoknya pupuk kurang dan seterusnya. Nah, setelah keluar impres, ini regulasinya ada 145 regulasi yang mengatur. Muter. Ini 12 menteri harus setuju. Kemudian gubernur 38 harus setuju. Bupati 540 harus setuju dengan wali kota. Dan di lapangan kalau kabupaten A di kecamatan B tidak terpilih di situ, kurang yang pilih pupuk kurang di sini. Kalau kecamatan C tinggi yang pilih 90%, pupuk di situ, jenuh pupuk di situ. Kemudian antara kabupaten, kalau ini berlebih, antara kabupaten Depok dan masing-masing pupuk. Sekarang kita dari Kementan pabrik Dapoktan petani. Kita pendek dari 145 regulasi meningkat langsung petani. Kemudian dengan regulasi kita turunkan harga pupuk 20% tidak perlu terjadi selama merdeka. Gimana caranya kami minta Bapak Presiden, Pak Mentan teliti
telah dengan baik revitalisasi. Maghrib waktu itu kami dipanggil ke Widya Chandra, bukan apa namanya Pak Wamen, Kertanegara, kami dipanggil, Pak Minta bisa nggak turun buku 5% aja. Kami coba bedah karena kami lumayan lama di industri. Kami bedah ini salah, kami minta seluruh direksi tolong jelas aku mau bongkar. Di mana masalah besarnya? Ada 3 regulasi, Perpres, Permenkes, Permentan. Subsidinya di hulu, pupuk di hulu disubsidi 44 triliun. Kalau kita langsung beli pupuk bahan baku itu hanya 30 triliun, kita hemat 14 triliun. Kemudian keuntungan cost plus. Jadi kalau biaya operasional 10 triliun, untungnya 1 triliun. Makin tinggi biaya operasional, makin tinggi keuntungan. Jadi kalau 30 triliun biaya operasional, 3 triliun untungnya. Jadi pikirannya kan untung. Bagaimana pabrik itu dioperasikan umur 50 tahun, dipaksa operasi, makin rusak makin bagus. Kalau perlu dirusak dulu, agar diperbaiki, itu lebih bagus karena biayanya tinggi. Kita lihat yang 50 tahun umurnya itu menggunakan gas 4,5 juta per ton. Ini kalau baru 2,6. Kalau baru lagi ini hanya 2. Separuh. Akhirnya kita putuskan Permenkes Impres dengan Permentan. Kami marah Bapak Presiden, Pak, ini bisa turun 20%. Bayangkan kita kehilangan peluang 500 triliun, 524 triliun. Mereka yang hidup, bukan saya. Kemudian sampai 2035 itu kita bisa menghemat 500 triliun. Itulah dahsyatnya kalau analisa kemudian kita mengambil kebijakan yang tepat dan semua hasil ini kan hasil penelitian, hasil berpikir. Kalau itu tepat, kebijakan tepat, itu luar biasa dampaknya pada masyarakat Indonesia. Nah ini turun, kemudian kita turunkan biaya, kita menghemat ke depan hasil 513 triliun. Kita turunkan 20%, bertambah volume 700.000 ton. Kemudian pabrik dibangun 7 unit tambah biaya. Bapak Presiden mengatakan, betul Pak, siapa Bapak Presiden? Sama tadi Bali. Pada saat saya kendalikan Bali, jantung saya begini. Ini kayaknya umur jabatan ini tinggal 1 tahun kalau gini. Kalau salah ini berteriak seluruh Indonesia dan itu dampaknya ke keuangan negara. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 tahun, harga pupuk turun, APBN-nya tetap, dan kita bangun pabrik baru 7, diresmikan 5 unit sampai 2029. Nah, pemikiran begini, ini hanya 3 hal. Persoalan 65 tahun kita pikirkan 3 hal bersama. Ini rapat subuh, rapatnya subuh. Setelah rapat, direksinya tanda tangan Pak, supaya tanda tangan bersama, kami jawab bersama. Aku serahkan Pak Presiden ini yang bekerja. Maaf, kemarin ada berganti, pas kami di Singapura, Pak minta tolong. Dia berjasa, aku profesional. Ada berganti 2, Pak minta kunci Bapak Presiden, dia berjasa ke Menteri BUMN, Pak jangan dia berjasa pada negara ini. Aku hanya bagian kecil. Ini tanda tangannya pupuk turun yang dinikmati adalah 115 juta petani Indonesia. Dia katakan oke, sekarang dia bertanya. Dia tanggung jawab, tanggungannya jabatannya pada saat pupuk turun. Dan aku tanya, kamu sampaikan berani. Pupuk hari ini, alhamdulillah itu untungnya tahun lalu 4 triliun, tahun ini 10 triliun. Jadi harganya sudah turun, untungnya naik menjadi 10 triliun, tahun ini 10 triliun. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kita ketemu, kita MOU nanti, saya membayangkan kantor seluruh Indonesia sudah ada. Sekarang saya sudah sepakat dengan dia,
dimasukkan dalam MOU mungkin supaya tidak merepotkan. Di mana nyamannya? Karena peneliti itu butuh nyaman. Mungkin di bawah pohon, di desa, di mana butuh tempat-tempat sepi. Aku dulu meneliti, aku tidur di sungai, tidur dari pencapaian keluar. Ini pasir yang tidur sendirian. Jadi butuh apa ya? Kayak seperti bertapa. Peneliti gitu, lain ditanya, lain jawabannya. Biasanya peneliti lain serius. Kalau ada peneliti masih sempat ketawa, kami tidak yakin. Tahu, aku cerita, saya peneliti pernah hampir mati di tabrak mobil truk. Aku jalan, aku lupa, aku tidak lihat bawa mobil dari depan, hantam. Saya terpelanting. Dan jangan direkam yang ini. Aku tabrak berapa kali tabrak tembok, kaca, berapa kali tabrak tembok ini. Sakit kencangnya pikiran ini kan tembok tidak kelihatan tabrak. Nah itu baru peneliti yang hebat biasanya. Tapi kalau masih sempat ketawa tersenyum, belum itu. Aku teliti macam-macam ya. Oke, masuk lagi. Ini capaian kita. Hari ini hebatnya presiden kita tidak impor lagi solar 1 Juli. Itu bapak nantinya. Gak usah kita cari ahli dari luar negeri. B20 dulu periode pertama pada saat kami mengatakan D100, jujur aku diketahui di rakortas tidak sempat sidang kabinet. Ini 2019. Ini tidak mungkin. Ini pokoknya masih saya simpan. Alhamdulillah sekarang sudah jadi kenyataan. D50 kita tidak impor solar 5 juta ton mulai 1 Juli dan seterusnya. Dan itu pasti negara yang tidak senang. Impor beras tidak, pasti negara yang tidak senang. Vietnam, Thailand, Pakistan, India. Ketemu Bapak Presiden, kami dan ini ke beras minta cuma satu, Pak bisa nggak 200.000 ton masuk beras di Indonesia? Aku dipanggil Bapak Presiden, pamitan bisa nggak? Pak, 1 liter dengan 1 juta ton itu sama dari segi politik, kami bukan orang politik. Itu bisa petani kita dimotivasi dan kita dihantam oleh orang lawan politik yang tidak bahagia dengan swasembada. Kemudian kami ke ITS Marin. Nah kalau bisa kami beri juga. Sekarang basic CPO jadi basic benefit. Nah ini kemarin langsung aku perintahkan Palko didirikan industrinya. Sekarang didirikan satu, didirikan industri. Kalau bisa disupport, Bapak Ibu yang punya kalian sana ikut langsung. Didirikan industri, kalau ini jalan mungkin satu kabupaten seperti ini B50 ini harus nanti etanol E10, E20, E30 tahu berhasil sudah E100. Bapak Ibu, dunia krisis pangan, energi dan air tiga-tiganya ada di Indonesia. Solar basic ada dari sawit, ada dari tebu dan seterusnya. Dan Indonesia adalah tanah yang sangat subur. Ini langsung jalan. Nah, mimpiku nanti bawa kalau 30 ton. Karena tadi ada laporan 25 ton petani. Silakan Bapak, Pak Yusuf, usahakan 30 ton. Apapun caranya, Bapak kami tugaskan ke Pak Beri, bisa nanti kami tugaskan kan. Nanti SPJ pertanian kami tugaskan, tapi minta izin sama Bapak ke India dengan Cina. Pak Yusuf ya, India langsung ke Cina. Nah, di sana Pak Sekjen langsung tugaskan sama Pak, kan dari sana kemarin, kan peneliti. Jangan beritahu bahwa ini orang kita, jangan disembunyi ilmunya di sana, ya. Di China dengan Cina produksinya berapa, Pak Sekjen? Berapa? 45 Pak, naik lagi. Itu begitu kita, zaman sekarang ini naik setiap saat, tapi tidak boleh turun ke target. Kami presiden diwawancarai pamintan, bisa nggak sesuatu pada 4 tahun siapa? Begitu 21 hari beliau pidato di PBB, Indonesia tidak akan impor beras dalam waktu 3 tahun. Saya ucapkan di Bapak.
Pulang, aku dipanggil, aku bikin berklarifikasi 4 tahun kembali. Tahu, Pak Mentan bisa nggak? Saya dengar Bapak kerja keras di lapangan keliling, bisa nggak 1 tahun? Apa tidak insan saya? Langsung saya tertipu. Jangan kira sosok badan ini. Dirjen Peternakan, jantung. Dirjen PSP bypass, BRNP bypass juga di Singapura. Yang belum sakit siapa? Siapa? Pak Protes bypass di mana? Jakarta ya. Siapa lagi? Pasang ini 5. Bukan pertanian itu kalau dia sendiri dan bukan peneliti pertanian kalau dia lebih banyak sendirinya daripada berpikirnya. Saya tertidur jatuh 7 jam baru saya bisa bangun. Setiap Ramadan tertidur, mudah-mudahan Ramadan berikutnya nggak tertidur lagi karena sudah surplus. Kerja, Bapak Ibu, orang yang hebat itu mimpi besar, gagasan besar, itu tidak cukup. Hasil penelitian itu tidak cukup. Racun tikus kami teliti, racun babi kami teliti, itu 3 tahun. Aplikasinya kalau bisa tembus pasar itu 10 tahun. Kalau dipilih saja dengan hasil jurnal fokus kami 8 atau berapa itu? 8. Itu nggak cukup. Jurnal nggak cukup. Yang dinikmati adalah hasil penelitian kita diberikan kepada masyarakat. Nah kalau mimpi apa yang dibutuhkan rakyat, apa visi-misi presiden langsung disinkronkan dengan para peneliti. Di kampus juga demikian. Kampus dulu aku salah juga meneliti yang penting selesai. Harusnya seperti yang tadi diteliti 200 tahun, S1, S2 ganti nilai meneliti. Dilanjutkan penelitian itu ratusan tahun. Saya membayangkan kalau kita rencanakan seperti ini Pak Yusuf, bawang putih itu nanti bawang putih produksinya 100 ton 10-20 tahun ke depan. Kalau perlu bawang putih kayak labu di sini, apa masalahnya? Kasih kali dengan labu, jadi kayak labu di bawah. Nggak harus membuat lompatan-lompatan. Bisa Pak Yusuf ya, 30 tahun, 35, tadi 30 Pak Prof. Jadi Pak Yusuf 35 Pak ya. Aku 35,1 lah, yang penting tidak di atas Cina. Kalau masa kepala beli Amerika itu 8,6, coba buka. Aku hafal angkanya. Coba lihat buka Amerika 86. Kemudian Cina 7 ton. Berarti lebih hebat kepala beli kita daripada negara-negara superpower ini. Iya kan? Jadi Bapak 35,2 lah. Satu yang penting ada pemain. Pasti bisa. Pak Yusuf nanti Pak Sekjen kalau bisa berangkat besok. Capek saya tidak ada. Sudah lah besok berangkat kasih besok. Kepala beli bisa berangkat ya Pak. Gede bisa. Tahun ini beliau diperintahkan Bapak Presiden yang diperintahkan juga kolaborasi. Kalau sudah berangkat 5 orang, 3 orang berangkat. Pak Sekjen tanda tangan, SPJ-nya langsung berangkat. 1 minggu 2 minggu di sana. Ya sudah kalau kita umur 50 agak jauh-jauh dari istri sedikit 1 bulan masih aman. Yang bahaya kalau peneliti umur 40 orang jangan 1 minggu aja 2 minggu pulang lagi 1 bulan. Tapi umur 50 ke atas sudah cukup selesai cukup. Bapak Ibu, ini hilirisasi yang terakhir aku sampaikan, hilirisasi yang di mana tinggi tingkat dunia ada 6. Tolong Pak Prof, bukan Prof Yusuf, yang tak tahu tadi. Rubio, Pak Prof tadi mana dulu? Pak Prof, ini anggarannya. Kakao 3,4 triliun. Kelapa, tolong kalau bisa ada kelapa khusus klaster, tapi Bapak di dalamnya nggak usah pindah-pindah. Yang lain pembinaan, tapi klaster itu di bawah pengawasan Bapak. Apakah 5.000 hektar atau 10.000 hektar itu diawasi dibina petaninya, Pak Dirjen Perkebunannya. Buatkan saya klaster kelapa terbaik yang ada di dunia, ada di tempat yang kita awasi bersama beli.
Jadi Pak, di situ pelan ini klaster terbaik, kelapa terbaik ini. Pilih provinsinya di mana? Ya, karena saya tadi Pak Prodri ada mesin, benar Pak. Tambahan sebenarnya pertanian itu 10 jurusan, termasuk jurusan agama, sarjana agama. Kok Pak beritahu orang itu bahwa yang itu pesta Bali tidak benar, yang benar pesta panen. Yang begitu capek menjelaskan. Itu kan sarjana agama penting, sarjana teknik sudah pasti, sarjana sosial pasti. Oke, ini Pak Negara, sekarang sebentar berjalan. Tolong Pak, kalau bisa Pak, Pak Yusuf dengan Pak Prof. Ini minta izin Pak, kalau di kita masukkan supaya jangan tiap hari saya menurut si Bapak, masukkan dalam situ bahwa kita bisa berikan surat perjalanan ke gimana supaya ini jalan seperti yang diinginkan kepala BIN. Ya bisa absen di mana, jadi Bapak tugas di Maluku ada tulisan absen sih, selesai. Absen juga satu kali dalam 3 hari nggak masalah juga. Yang penting berhasil, hasilnya yang dulu. Bukan inilah absen. Sampai saya berpikir absen dihidupkan, nanti beliau yang selesaikan. Ya, orang sudah liburan, kita harus absen diskusikan. Ini apa ini? Itu kalau saya nggak masuk akal. Uangnya itu dirjen Pak tidak absen. Justru kalau masuk di Jakarta Pak absen. Tapi kalau dia ke lapangan aku dia nggak usah minta izin. Kalau kamu masuk Jakarta minta izin. Aku balik. Kenapa nggak sama di Jakarta? Kebijakan apa? Kebijakan di mana pun berada. Ada paket. Ada teknologi sekarang. Bapak Ibu, ini tolong maintain ada kalau bisa produktivitasnya. Masa kita kalah dengan Vietnam? Vietnam sudah dilakukan. Burunya Vietnam untuk kopi Indonesia, benar? Yang dari burunya Indonesia, Malaysia belajar dari kita. Alhamdulillah sekarang mulai datang. Bapak Ibu, kalau kita ada capaian, ada achievement yang luar biasa, salah pun kita sebut itu dianggap benar. Benar Bapak Ibu. Ini menteri yang tidak pernah datang selama Republik Merdeka. Oh ini Malaysia, Jepang, Kanada, Chili, Belarus. Ini tak pernah semua datang ke Indonesia. Dia datang karena ada produksi naik. Sembarangan bercerita. Ada biosalin, ini ada di kita macam-macam, nanti kekeringan, nanti panas, semua macam-macam. Nganggu dia. Karena ada evidence, ada bukti. Tapi kalau kita, maaf ya, kalau kita susah mengerti saja kita sama-sama kantor BRIN, kita tidak mau. Dan dia mungkin dari BRIN, mungkin dari pertanian. Sepupu pun menyangkal kalau kita jadi susah. Jadi orang mengakui, dan kita diberi penghargaan EVAL 2 kali 1 tahun. Kita ini penghargaan dari kasih. Dan ini bukan saya, kita semua. Mana bisa sendiri? Tidak mungkin. Kita semua. Sejak rektor dia, kontribusinya terhadap penghargaan ini kepala BRIN itu luar biasa. Kenapa ada PB 3S dulu, kemudian ada varian baru yang sedang produksi. Amal jariahnya Bapak banyak, makanya diangkat kepala BRIN. Dan beliau masih muda, saya sudah tua. Sudah perlu istirahat mungkin. Ini saya sama-sama dia. Bapak Ibu sekalian, ini di desa kelapa kita, kalau bisa alat panjat kelapa sudah ada sih, tapi kalau bisa ada lebih, ada nggak yang ahli mekanisasi ada dari mekanisasi? Ada ya? Pak, kalau bisa panjat kelapa ini masih agak berat. Kalau bisa berdiri ini membelu saja langsung sampai di atas. Ada bisa nggak pakai laser? Di YouTube itu TikTok benar kan? Jatuh. Bisa kan? Karena itu. Nah kemarin aku diajari Pak Menteri, ini kan ada panjat monyet itu. Monyet kan panjat kan? Terus itu sudah bisa memotong. Lah itu persoalan.
kelapa 2 juta, berarti 2 juta monyet. Nah terus kalau dia sudah bisa main tebas, kalau demo siapa yang kasih? Terus 2 juta Pak, 2 juta bawa pisau semua, itu kalau dia di DPR habis kamu, dia bisa terbang kemana-mana. Yang kedua, yang berikutnya, siapa yang makan pisangnya berapa ribu hektar satu hari? Nah itulah cara berpikirnya, karena dia berpikir maaf, dia apa istilahnya itu, dia berpikirnya mekanis bukan organik. Cara berpikir organik, ini businya rusak, ini mungkin bensinnya kabelnya buruk sampai sopirnya. Tapi kalau berpikir mekanis, ini ganti, kita lihat besok. Kenapa? Tidak holistik dia berpikirnya. Nah, bisa nggak yang kalau mekanisasi aku butuh ini? Karena ada 3 juta hektar kelapa yang lebih panjang. Nah, Bapak kalau bisa buat gimana deh? Apakah bisa laser atau membeluk saya langsung sampai di atas? Udah. Ini manusia agak berat. Ini ITS. Kemarin ada traktor yang buat. Ini traktor yang amfibi. Nah, kelapa ini nanti Pak, ini kelapa. Kenapa Bapak Presiden ini bisa sini? Mana dia bisa sini? Ini dari ITS, hebat ITS, IPB, karena Pak Prof itu gara-gara IPB bergerak, ITB, UNHAS, Andala semua bergerak. Kenapa aku sengaja diumumkan? 250 miliar. Oh, Pak Dirjen, mana direkturnya? Sestif mana? Sestif, terima pangan. Pak Dirjen, sudah jalan tuh IPB? Begini, langsung begini. Mana direkturnya? Telepon sampai di mana realisasinya? Karena jadi perguruan tinggi lain bergerak, yang menjadi motor penggerak awalnya itu adalah Pak Arief Satria. Beliau yang memulai, sehingga perguruan tinggi lain cukup. UGM ikut, ITB ikut. UGM apa alat apa kemarin? Lupa kemarinnya rektornya datang dulu. Apa? Bukan kedai, ada itu yang alat tuh. Cold storage atau apa? Ya, coba cek lanjutkan semuanya. Nah, kelapa Bapak Ibu itu nilainya, edit value-nya, ini nilainya 100 kali lipat. Kita ekspor ini 24 triliun. Coba lihat. Ini 24 triliun kita ekspor. Nah, yang bisa menyelesaikan bahan baku jadi bahan jadi adalah Bapak Ibu sekalian. Jawabannya ada di Bapak Ibu. Ini diolah. Kalau kita olah menjadi 2.400 triliun, ini jadi ini. Sekarang sudah masuk. Karena kita batasi ekspor ke China, dia masuk ke Indonesia. Masuk di Morowali. Sekarang ini di Maluku Utara. Ini coconut ini dengan coconut water ini nilainya ini bisa 5.000 triliun seluruh Indonesia. Packagingnya ini buat packaging yang bagus saja ini tidak buang. Nilainya 5.000 triliun, 1,5 PBN. CPO kita, ini satu ya, CPO kita, Bapak Ibu, ini CPO kita buat solar, kemudian kita buat bensin. Kalau semuanya kita hilirisasi, terjadi goncangan dunia. Kenapa? Yang menerima bahan baku industrinya itu berhenti, kemudian terjadi pengangguran. Tapi individunya ada di Indonesia. Ini nilainya 400 triliun, nanti bisa jadi 1.000 triliun. Ini pernah terjadi, kita stop ekspor, naik 100%. Nih, 2022. Kita kurangi, langsung naik harga dunia 100%. Nah, kalau ini kita hilirisasi semua, itu bisa 10.000 triliun, 15.000 triliun. Kemudian gambir, itu belum kakao.
Ini Gambir bisa 5.000 triliun. Kita sudah bangun pabriknya. 80% kita di dunia kita peduli suplai dunia. Kemudian kelapa nomor 1, CPO kita nomor 1. Ini jadi baru 3 komoditas kelapa, sawit, gambir ini bisa 20.000 triliun 7 tahun APBN. Apa tidak kaya kita? Itu baru 3. Masih ada 1 tapi itu saya ahli pertanian. Saya jurusan pertanian, ahli pertambangan. Nikel 50% kita proses ini. Kalau ini kita hilirisasi semua jadi baterai. Sekarang sudah ada pabrik yang Kalimantan. Kerjasama mensuplai Amerika dengan Eropa. Jadi pusat otomotif nanti dunia ada di Indonesia. Karena baterainya kita buat. Mobil listrik, motor listrik, tinggal colok baterai, drone dan seterusnya. Semua di Indonesia 52%. Ini pabriknya kami baru resmikan dengan Pak Menhan. Ini mensuplai ke Amerika dengan Eropa. Baterainya dari Indonesia. Jadi tinggal rakit motor, mobil listrik, drone. Absen kita diskusikan banyak PR kita, tapi absen sudah selesai karena kehadiran Pak Prof. Arif Satria. Nah, keduanya di saya juga Pak Prof itu. Udahlah, biarlah dulu absen. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir kita tunjukkan kalau pertanian ini kita bisa menghasilkan. Kalau kita di hulu 1.924 triliun, ini penilaian BPS. Di ujung itu 57.000 triliun. Sekarang ini, kalau ini kita gerakkan 5 kali lipat atau 10 kali lipat, ini bisa menjadi 5.570.000 triliun. Apa tidak super power negara kita yang tidak cinta? Bapak Ibu, kita ingin coba kemarin, ini ekspor kita naik, anggaran pertanian baru kenaikannya kecil, tapi ekspor kita ini naik 106 triliun. Jadi sejalan kesejahteraan, PDB, semua sejalan. Ini turun impor kita termasuk beras 41 triliun. Ini naik, ini turun. Kalau ini kita hentikan semua, gandum kita tanam, apalagi maaf, ada satu di pisan Bapak Presiden. Gandum apa soal gandum ya yang mana? Gandum Pak. Kalau bisa ada klaster gandum dan kedelai, fokus ada 3. Paling penting putra terbaik dari negeri. Aku butuh bawang putih, kedelai, gandum. Kita buat klaster 3, biayanya dari pertanian. Anggarannya sudah siap. Anggarannya sudah siap. Nah, kalau ini kita maukan, ini jadi 1.000 triliun. Kita hilirisasi kali 20 saja, itu 20.000 triliun. Nggak usah kali 100, 20.000 triliun. Memang banyak mengganggu, tidak bahagia kalau Indonesia menuju superpower. Ini kalau program Bapak Presiden, hilirisasi, mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air sudah selesai. Kalau ini selesai semua dan kita hilirisasi semua sumber daya kita, itu Indonesia dalam waktu dekat menjadi superpower. Tapi lagi-lagi itu yang menjadi ujung tombak adalah para peneliti yang ada di depan saya untuk sektor pertanian. Bapak Ibu sekalian, pangan aman, protein kita aman, B50 selesai, tinggal etanol. Kalau ini 4 selesai, mimpi kita setiap pulau adalah mandiri pangan, mandiri protein, mandiri energi, solar dan etanol dan biofuel, diesel. Artinya apa? Tidak ada lagi rapat inflasi. Kenapa? Biaya itu tidak ada karena kita adalah negara kepulauan. 50 besar ini harus mandiri pangan, energi, protein, dan etanol. Sehingga insya Allah Indonesia bisa berdaulat pangan, berdaulat protein, berdaulat energi,
dan menjadi super power ke depan Indonesia Mas kita dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.